bias gender masih terjadi di dunia kerja. Manajer perekrutan tidak yakin para perempuan yang sempat berhenti dan ingin kembali bekerja memiliki kualitas memadai seiring perkembangan zaman. Karena pandangan inilah, para perempuan harus menghadapi diskriminasi di dunia kerja. Survei terhadap 22.000 perusahaan profesional perempuan di Asia menunjukkan 48% di antara mereka mengaku tidak mendapat kesetaraan gaji. 38% pekerja perempuan bahwa mengaku kurang mendapat kesempatan meningkatkan karir. Gloria Tay selaku manajer sales dan marketing Robert Walters menjelaskan bahwa hari manajer dan perusahaan yang sangat penting buat mereka itu waktu mencari kandidat adalah kandidat yang bisa berkontribusi dari hari pertama yang mereka namakan perfect fits. Jadi banyak wanita-wanita yang mungkin sudah meninggalkan pekerjaan dianggap sudah tidak update lagi dengan tren industri terakhir. Masih dari survei Robert Walters, Indonesia belum memiliki ekosistem yang berpihak kepada perempuan, khususnya yang pernah sempat berhenti bekerja. 44% manajer perekrutan tidak akan memperkerjakan perempuan yang sempat cuti untuk mengurus anak atau mengejar pendidikan. Tak jarang, perempuan yang sempat berhenti bekerja kesulitan saat bernegosiasi. Wina Sarikusumaningtyas Tias selaku pencari kerja berpendapat bahwa sebenarnya kekhawatiran sih ada sedikit, sama aku punya kepercayaan gini, aku punya background, jadi aku punya pengalaman dan aku melihat teman-temanku meskipun udah berumur, sudah punya anak, anaknya udah gede, mereka masih bisa diterima di tempat lain berdasarkan pengalaman yang mereka dapat. Aku kemarin baru target interview, cuman dalam interview aku tuh nanya gini, apakah bersedia untuk overtime? Jadi aku juga jawabnya gini, saya akan bersedia, tapi kan kerja dari jam 8 sampai jam 5, kalau bisa overtime oke, tapi mungkin gak akan tiap hari untuk overtime-nya. Satu hal yang mungkin gak masuk ke dalam hitungan perekrut perempuan yang ingin kembali bekerja, rata-rata mempunyai motivasi tinggi saat memutuskan mencari gaji di sebuah perusahaan. Meski manajer tidak menempatkan perempuan sebagai prioritas untuk dipekerjakan setelah sempat berhenti bekerja, namun kurangnya SDM memberikan kesempatan lebih besar bagi kaum perempuan untuk kembali bersaing dengan catatan mempunyai kompetisi yang memadai dan update. My Sister Tarigan Adrian Gatur, Kompas TV, Jakarta. Gender kini dimaknai tidak terbatas pada jenis kelamin saja, namun dalam artian peran dan tanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam merancang suatu kegiatan, kita sering mengabaikan fakta ini sehingga mengakibatkan ketidakadilan, kesenjangan, dan diskriminasi gender. Pengerusamaan gender atau yang biasa disebut dengan PUG merupakan program yang muncul sebagai strategi untuk menjawab kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan antar gender. Menurut Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang pengerusamaan gender dalam pembangunan nasional, PUG harus diimplementasikan dalam seluruh proses pembangunan nasional pada masing-masing instansi. Selanjutnya, ada beberapa ketentuan yang ditetapkan oleh Itjen Kemenko sebagai bentuk implementasi PUG, yaitu A. Anggaran responsif gender atau ARG. Dalam merencanakan kegiatan, seluruh unit harus memperhatikan ARG agar tercipta keadilan bagi seluruh gender. B. Edukasi PUG. Itjen melaksanakan edukasi PUG melalui program induksi pegawai baru dan forum komunikasi gender. C. Sarana-prasarana dalam lingkungan Inspektorat Jenderal juga sudah mengimplementasikan PUG, yaitu yang pertama, gedung ramah difabel. Itjen Kemenko menyediakan gedung sebagai tempat bekerja yang memenuhi persyaratan teknis, fasilitas, dan aksesibilitas. Yang kedua, toilet yang disediakan oleh proporsional sesuai dengan kebutuhan pegawai yang ada. Yang ketiga, dukungan medis yang memadai. Yang keempat, ruang konseling disediakan untuk pegawai yang hendak melakukan konsultasi dengan petugas psikolog. Yang kelima, ruang laktasi dan ruang ramah anak. Yang keenam, larangan merokok dalam gedung untuk mengakomodasi pegawai atau tamu yang merokok. Disediakan smoking area. D. Kegiatan pengawasan. Yang pertama, perencanaan penugasan harus responsif gender.
Yang kedua, pegawai diberikan keleluasaan untuk membawa anak atau anggota keluarga ke kota penugasan dengan biaya ditanggung sendiri. Yang Irjen Kemenkeu merhatikan kebutuhan khusus pegawai, yaitu ruangan untuk bekerja dan atau jamuan atau tempat yang digunakan dalam rapat. F. Seluruh pegawai mendapatkan kesempatan yang merata dalam pengembangan kompetensinya. G. Keterwakilan laki-laki dan perempuan dalam menghadiri setiap kegiatan. H. Keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan atau work-life balance.